Eko berhasil menemukan Evo atau Evo yang berhasil menumbangkan sang juara dunia terakhir. Iya dong. Terbaru. Bisa dibilang Defender Champion. Defender Tapi Champion. masalahnya kan beda Iya. event. Beda event, makanya aku bilang juara dunia Juara terakhir. dunia terakhir, setuju sih. Dan ini dia yang menjadikan sebuah pertanyaan kita semua, apakah Bane-nya dengan emblem kali ini Season Hunter akan menuju kepada build hybrid atau dia akan build kepada full physical attack Iya. seperti Hunter Strike mungkin, Endless Battle, Malefic Roar dan juga Blade of Despair. Masalahnya Nevin dan juga KB, kenapa aku bilang juara dunia terakhir? Di gelaran MSC ini Ya. ada 3 juara dunia. 3 juara dunia. Betul. Ada Blacklist, EVOS Legend, ada Eko. Makanya aku bilang juara dunia terakhir yaitu ada di Eko. Ya, dan ini dia juga dari seorang Carl Lee yang dimana ini first time-nya dia. And the di final MSC. test. Ini adalah final test dia menjadi GOAT-nya, Nevin. Oh, oke. Dan juga kita bakal melihat nantinya lagi-lagi ya dengan adanya seorang Bane dia bakal punya area yang besar, bahkan di area bottom lane pun udah banyak damage yang bisa ditukarkan oleh para pemain dari tim Eko itu sendiri. Agi yang kali ini ngebawa seorang Valentina, ada beberapa ultimate yang bakal menjadi pilihannya, terutama dengan adanya The Way of Dragon ataupun kalau mengambil ke arah Deadly Catch ini bisa, tapi damage-nya nggak akan terlalu maksimal mengingat Valentina akan ngebawa item yang lebih ke arah magical. Ya mungkin kayaknya reward manipulation kalau opsi yang bagus. Karena tadi dimention juga sama Nevin ketika kita berbicara sedikit bagaimana ultimate yang bisa diambil dengan IMU. Dan masih ada reward manipulation yang itu opsi bagus dengan area of effect dan slow evac juga yang bisa dimaksimalkan. Hanya saja untuk sekarang kalau kita berbicara early game, sini tentunya Fredrin yang akan lebih memegang bagaimana kendali permainan. Fredrin, Martisnya untuk saat ini yang akan menjadi dan bahkan Kong Kang sering di belakangnya. Tapi Sanford di depan sana mencoba melakukan zoning out. The Way of Dragon keluar cover spot berhasil didapatkan oleh seorang Yawi. Tapi di sisi sebelah kan sana akan ditukar dengan ada 1 poin kehilangan seorang Carlton Z. Udah mencoba untuk menyelamatkan diri semaksimal mungkin, tapi lihat reward manipulation from Sanjay. Tidak akan membuka kesempatan para pasukan dari Evo untuk pulang ke arah belakang. Oper udah kehilangan flickernya. Mereka juga kehilangan dari Your Name. Dan bahkan di sisi sebaliknya sama-sama Kartisi juga tumbang, tapi chance-nya masih dipegang Kartisi untuk saat ini. Iya, karena 2 tukar 1 ya menjadi keuntungan tetap untuk teman-teman dari tim Eko. Gold lane masih dilepas karena mereka masih berfokus juga ke arah Turtle yang belum bisa diamankan, terfokus terlebih dahulu ke arah Purple Buff. Tapi masalahnya adalah kali ini real world manipulations dari seorang Aginya udah dibuka, membuat Sanji harus lebih sabar lagi karena setelah ini Turtle masih akan diharas oleh kedua tim. Oke, retribution from Castle Z. Take over lot dari Evo. Permainan yang luar biasa, Royal Dragon dari seorang Agi, tapi Agi still survive kali ini. Mundur ke arah belakang dengan 1 buah flicker yang dia miliki, tapi di sisi sebaliknya. Ini yang agak cukup menarik akan aku coba bahas. Bene Kitty, yang aku bilang tadi dia agresif nggak lihat. Sekarang, dia tuh nggak agresif banget, bahkan dia pulang loh tadi sekali loh. Nevin. Yep. Dia pulang ke base-nya loh Profesor KB, it means dia berada dalam pressure. Mungkin aku melihat juga bagaimana potensi permainan 4-man di arah Turtle yang memaksa Bene Kitty untuk tidak bermain terburu-buru di arah bawah. Karena kalau seandainya dia terlalu lama show di map, bisa jadi giginya malah membuat nantinya Bene Kitty terpaksa untuk mengeluarkan Idols of Flowers-nya. Tidak ada efek immune dan itu akan menjadi poin plus bagi Beaston agar dia langsung mengeksekusi dengan menggunakan Blazing Duet. Tapi di posisi tadi 4-1 formasinya memaksa Eko untuk main safe di gold lane. Karena kalau bikin 2 move di waktu yang bersamaan, satu di Turtle, satu di gold lane, tentu yang ditakutkan adalah ganking tiba-tiba dari tim Evo. Ya, dari Diginya kali ini udah ngamanin ke arah Steel Lake Blades. Dan juga kalau kita ngelihat ke arah Valentina udah ada 1 buku. Jadi cooldown reduction sudah mulai terasa seharusnya di menit-menit awal kali ini. Tapi belum terlalu berpengaruh besar dari segi damage outputnya. Malahan sekarang kita bakal melihat karakter Bene Kitty yang bakal mengincar ke arah Diginya atau Gnome. Tapi dengan adanya real world manipulation dari seorang Sanji itu nge-trigger adanya sebuah flicker yang harus dikeluarkan. Oke, Yawi, apakah dia bakal coba dive in? Tapi nampaknya masih dijaga oleh pergerakan dari seorang Beaston dengan sangat ketat. Bakal coba dibuka crossbow of tank-nya ada di sana Bene Kitty. Almost, but it's never enough. Hampir terbuka dari 1 buah weakness point. Tapi digagalkan dengan sangat cepat di arah bottom lane. Membuat Bene Kitty kali ini harus ditumpangkan dengan sangat instan. Dan bahkan tidak bisa lagi menyelamatkan dirinya, Nevin. Gak ada yang bisa menyelamatkan, kenapa? Karena Yawi udah mengeluarkan flickernya kali ini. Dengan 1 buah Wave Dragon untuk seorang Agi. Dan ini adalah poin kill yang sangat mahal menurut aku. Dibandingkan tidak ada pertukaran sama sekali antara Bene Kitty dan lainnya. Betul sekali, dan masih melakukan pertemuan di area mid lane kali ini. Yawi akan melemparkan beberapa pemain ke area atas dan Deadly Catch dari seorang Carlosnya membantu supaya Sanji bisa ngedapetin 1 pemain tambahan menuju langsung ke area Turtle tanpa basa-basi, membuat dari tim Eko harusnya bakal punya keuntungan lebih
di 5 menit yang pertama. Itu dia ikan sapu-sapu yang paling seram di lane of down. Lihat, dia bisa menggeser si Gonsang Gansreng pun tidak berhasil untuk bisa mendapatkan 1 poin kill atas seorang Kautlzy, Profesor. Dan kalau kita melihat dari build-nya ya, dia kayaknya menuju kepada 1 buah Molten Essence. Sehingga nanti dia akan memiliki item hybrid. Dan untuk sekarang Agi benar-benar di-engage, bahkan seolah dipaksa untuk mengeluarkan flickernya. Hanya untuk melakukan sebuah defense mechanism, dan itu dia. Ikan hiu goyang-goyang, I love you sayang. Oh my god, I love you too. Serangan Piston kali ini hanya cuma bisa bergoyang dan berdansa di depan sana. Ikan sapu-sapu tidak berhasil mendapatkan 1 buah turret, tapi it's okay, no problem. Membuat adanya gap point kill yang tidak terlalu jauh, hanya 2. Sedangkan dari segi poin gold juga, seorang marksman Bedikiti dan juga dari seorang Biston tidak terlalu jauh. 300 poin kill aja dalam keuntungan yang mereka miliki. Itu sih menurut aku cukup kecil ya. 300 gold. Ya, 300 poin kill banyak banget. 300 gold dalam kondisi 2 turtle. Itu menurut aku juga tidak terlalu jauh loh. Tidak terlalu jauh, karena kalau misalkan kita melihat dari gap yang awalnya early game mungkin diekspektasikan dengan Bane akan bermain agresif, buktinya enggak. Yawi di sini malah melihat opportunity yang lebih main counter dari tadi. Ada satu yang ke pick off, kayak Benny di pick off, Agi jawabannya, balasannya. Dan untuk sekarang tinggal di Bistonnya aja nih, karena dia pegang Purify, sehingga hanya ada Sunford yang mungkin bisa menyentuh ke arah lini belakang dari Cloud-nya. Dan Digi, ini cancellation. Terhadap The Way of Dragon-nya ada 2, ada Time Journey, ada Purify, terlalu banyak cancellation. Sampai Cloud Vision kayaknya bikin ke arah sustainability. Dan dia sekarang udah punya Guardian Helmet. Oke, surprise attack. Duel of Dragon ke arah yang salah. Menyelamatkan Sunford nampaknya kali ini, dan Sunford still survive in the top lane. Membuat dirinya berhasil selamat, bahkan kalau bisa kita bilang 2 kali dash dari Agi itu bikin linglung seorang Sunford, dan Duel of Dragon yang baru dikeluarkan itu Sunford tumbang loh. Iya, mungkin dibalik kombonya ya. Iya, dibalik kombonya. Yang dimaksud Ranger Mas adalah coba burst dulu, kasih efek Terrify baru The Way of Betul Dragon. sekali. Karena itu udah pasti mati Sunfordnya, karena Sunford itu nggak bisa ngebuka dari Black Dragon Transformnya. Iya, ketahan ya. Dan sekarang malah dibalikan kembali keadaan yang mereka miliki. Oper di depan sana, langsung coba ditahan. Masih ada Time Journey. Time Journey dikeluarkan bukan untuk defensif dari para kawanan dari Evo, tapi untuk hanya mundur, dan sedangkan Oper tidak memiliki lagi kesempatan untuk pulang. Terlalu sakit tapping damage dari seorang Sanki. Dan Kautlzy, dia nggak peduli apapun yang terjadi, dia akan coba memasakkan, udah nggak ada lagi Time Journey. Membuat para pasukan dari Evo mereka harus pulang. Benar-benar melepaskan dan merelakan turtle, turret, dan point kill yang tidak bisa mereka balaskan sedikit pun. Iya, banyak banget nih pengorbanan yang harus dikorbankan oleh para pemain dari tim Evo sendiri. Your Name sepertinya masih butuh waktu yang lebih banyak lagi di level yang ke-10, udah berbeda 2 level. Dengan adanya seorang Kautlzy sebagai sesosok junglernya, Agi juga sadar tadi bakal menjadi target, tapi kali ini dia akan memutuskan untuk ngambil ke arah real world manipulation, karena kalau bisa kita lihat tadi berapa kali ngambil ke arah The Way of Dragon-nya, itu agak susah sih. Mengingat dari seorang Agi nggak punya HP yang terlalu tebal, dan malahan itu bisa menjadi bumerang nantinya untuk seorang Agi yang tertangkap. Ya, secara damage mungkin akan burst, ya kan, karena The Way of Dragon Iya. akan mengconvert nantinya dari magical damage-nya Agi menuju physical damage. Tapi untuk sekarang, posisinya terlalu banyak cancellation. Lihat, Deadly Catch-nya aja bisa nge-cancel The Way of Dragon. Lalu bagaimana tidak, ada Petrify juga dari Sunford. Lalu kalau kita berbicara sedikit, ada Yawi juga dengan menggunakan Jet Kunedu. Jadi terlalu banyak cancellation, dan jangan lupakan bahwa ada Needles of Flowers dari Benny Cutie. Targetnya pun jadi minim, cuma hanya menuju ke arah Sanji, dan itu adalah 1 backline. Dan ini dia The Ghost Final Taste. Apakah dia mampu mendapatkan 1 gelar MSC ini, karena dia pertama kalinya bermain di MSC, dan mungkin kita lihat lagi-lagi ikan sapu-sapu, ikan hiu. Cakep. Aku I miss you. Bisa juga Anda ya? Bisa dong. Bisa dong. Keren juga. Tinggal Nevin belum. Waduh, kasih PR guys. Nah kalau itu kan final testnya buat Kautlzy, ini juga buat Nevin. Oke, Betul. tapi ternyata lihat coba di all-in begitu saja, Over Flicker masih dikeluarkan begitu saja, masih ada Agi. Sanji tidak mau terburu-buru mengeluarkan real world manipulation, itu dia. Trigger disiplin yang sulit banget sebenarnya kalau kita bisa ngomong, menahan trigger disiplin di situ. Kenapa? Posisinya Sanji itu bisa dapetin point kill atas Agi ataupun dari Over. Tapi karena dalam detikan Lord yang akan muncul ya Nevin ya, dia lebih concern ke sesuatu yang lebih menguntungkan atau lebih besar kita bilangnya. Betul, harus cari advantage sebanyak-banyaknya dengan adanya Lord kali ini. Karena dari Kautlzy juga udah mulai melakukan zoning out ke bagian depan, dan juga Piston yang udah mulai muncul dengan adanya Blessing Duet di bagian belakangnya Lord. Bisa diamankan oleh para pemain dari tim Evo untuk saat ini, tapi pertukaran eliminasi akan dilakukan juga oleh seorang Kautlzy ke arah Piston. Oke, tapi Kautlzy gagal mendapatkan Lord dari para pasukan Evo. What a retribution from Your Name di saat yang sangat tepat.
Itu menurut aku pribadi dalam kondisi Evo yang tertekan seperti tadi, Retribution yang on point ini benar-benar menyelamatin hari mereka. Pertama, turret udah pasti mereka akan bisa dapatkan minimal 1 di area bottom lane. Kedua, laning phase mereka benar-benar langsung reset netral yang tadinya didominasi oleh para pasukan dari Echo. Dan ditambah juga jangan lupakan bagaimana tadi udah ada Deadly Catch, tambah banyaknya source crowd control yang begitu powerful dari teman-teman Echo, namun ternyata dengan satu buah Guardian Helmet. Untuk saat ini Your Name setidaknya mengamankan Retribution untuk yang kayak tadi Ranger Mas bilang mereset semua laju minion dengan kehadiran dari Lord dan juga Super Minion Wave yang dimiliki sama tim Evo. Walaupun sampai saat ini kita bisa lihat sendiri di layar kaca kalian di Land of Dawn ada 2 Super Minion Wave yang akhirnya bisa dikendalikan oleh tim Evo karena tadi Lordnya di arah top lane dan ada sedikit jangka waktu untuk shutdown Lordnya. Oke. Dan yang sudah aku duga, mereka minimal dapetin 1 buat turret di arah bottom lane. Kenapa? Karena satu-satunya yang sulit ke-reach oleh para pasukan dari Echo itu di arah bottom lane. Karena mereka mulai harus fokus dorong mid lane ya, clear mid lane ya, mereka juga harus clear di arah top lane-nya. Karena kalau top lane yang nggak di-clear oleh para pasukan dari Echo, ini mungkin akan menjadi kesempatan yang sangat besar mereka bisa menuju ke arah base turret di arah top lane dengan Lord yang belum maksimal. Betul, belum bisa dimaksimalkan ya dari segi lore-nya, tapi sekarang di area mid sepertinya bakal dimaksimalkan dari segi pressure yang langsung bisa dibuka oleh seorang Yawi, tapi ditahan Itu dulu. tadi yang sempat kita mention ya. Trigger disiplin again and again. Ini yang mungkin sulit. Bisa dibilang ya gimana caranya insting para pemain ini dia tahu dia kapan ditendang dan bahkan sisi lawannya tahu dia nggak harus nendang. Karena informasinya dia belum melepaskan Purify-nya dan akhirnya ketika Purify terlepas, Yawi nggak nge-following up itu memang Yawi nggak akan nge-following up karena kasusnya kalau kalian lihat tadi di map, di minimap itu nggak ada kawanan dari Echo di sana. Dan terlalu jauh juga kalau kita melihat ini untuk sekarang setidaknya 1 menit ke depan lah. Bagaimana cara setup dari Echo untuk memaksimalkan tidak adanya Purify dari Cloud. Piston yang mungkin dalam ancaman sebenarnya di satu sisi lainnya. Karena walaupun dia sudah sangat-sangat luar biasa. Oke, Yawi, duel Dragon sangat baik menuju ke arah seorang Agi. Dia tahu satu-satunya orang yang sangat valid bisa dia makan adalah seorang Agi. No Purify Gaming, terlalu jauh juga posisinya dari seorang Digi. Bahkan Reward Manipulation akan memaksa seorang Digi untuk mengeluarkan time journey-nya. Sayang sekali, trigger disiplin dari seorang Naomi ini benar-benar kuat juga. Kali ini agak cukup berbanding terbalik dengan Biston ya Profesor KB ya. Dia trigger disiplinnya, dia tahan, dia tahu dia nggak pakai flicker, dia nggak pakai time journey karena dia tahu dia akan selamat. Apalagi dalam countdown Lord yang tadi kalau nggak salah 20 detikan. Jadi kayaknya dia paham betul daripada nanti dia gunakan ultimate time journey atau dia menggunakan flicker tapi nggak ready untuk teamfight atau escape. Setidaknya untuk sekarang teamfightnya jadi 50-50 karena tim Evo ready dengan semua utility yang ia miliki. Yes, manajemen resource bisa dilakukan dengan baik, tapi Yawi berhasil menendang 1 pemain lagi dan harusnya akan langsung tereliminasi dengan adanya crossbow of yang terbuka. Oke, crossbow yang terbuka, dan bahkan di sana time journey sudah dikeluarkan, hilang begitu saja 2 poin kill. Lord belum diambil, tapi Oper fokus ke arah Saji dan Katusi melahap, langsung mengunyah seorang Oper menjadi sarden di atas sana. Membuat para pasukan dari Evo mereka kehilangan 3 pemain di 2 teamfight yang berbeda. Mencoba untuk mencolok menuju ke arah mid lane-nya, mencoba untuk mendorong sedikit agar mendapatkan setidaknya keuntungan, tapi sayang sekali Nevin. Para pasukan dari Echo, lebih tepatnya Sunford, dia benar-benar fokus dan dia tahu dengan adanya mid lane yang bakal coba didapatkan oleh para pasukan dari Evo. Betul sekali, tapi Benefitti juga bakal memutuskan untuk bergeser ke area top lane terlebih dahulu. Dia pengen maksimalin dulu dari segi inner turretnya dan juga Biston yang harus mundur karena udah ada presence dari seorang Sunford yang juga menjadi sebuah informasi tambahan sebenarnya untuk para pemain dari tim Evo sambil menunggu nanti kehadiran dari Lord yang akan datang. Kita bakal lihat juga untuk replaynya. Ya, kalau kita melihat dari replay ada 2 action lagi kembali terjadi. Di arah top lane itu yang pertama, adanya crossbow of tongue yang terbuka padahal time journey-nya sudah hampir menyentuh ke arah Your Name. Sayangnya ternyata nggak sempat untuk menyelamatkan atau menghilangkan efek daripada Mark seorang 1-1. Yang kedua adalah Oper yang ternyata dia terkena efek slow yang begitu banyak dari Sanji karena first itemnya dari Sanji aja udah Ice Queen 1. Sehingga slow effect-nya tidak bisa dihindari lagi dan reward manipulation dibuka, time journey pun dibuka dibalas dengan reward manipulation. Oke, tapi masalah utamanya adalah lagi dan lagi. Lihat, trigger solid skill yang sangat banyak dikeluarkan di arah mid lane. Membuat di arah top lane sangat sekali mereka kekurangan segi damage untuk defensif. Volt akan segala loncat menuju ke arah base turret. Yowie masih standby dengan flicker plus Duel of Dragon-nya kali ini. Duel of Dragon belum dikeluarkan. Ke arah yang salah dari seorang Yawi nampaknya menuju ke arah belakang. Sunford versus everybody. Mencoba untuk menyelesaikan permainan dari Oper, tapi Oper masih bisa selamat dengan ada Mortal Coil dan Biston. Almost ter-takedown, damage-nya sangat besar. Dan bahkan Agi yang harus
hilang. Tidak bisa diselamatkan kembali Nevin para pasukan dari Evo. Kali ini mereka harus mulai reset karena mid lane mereka benar-benar botak abis. Ya, Lordnya bisa diruntuhkan kali ini oleh para pemain dari tim Evo, tapi masih ada beberapa minion wave yang mungkin tetap harus diwaspadai oleh para pemain dari Evo. Apalagi sekarang powernya besar banget. Yawi langsung berenang ke bagian belakang mendapatkan satu pemain yang cukup penting dan bisa saja ini menjadi wipe out dengan adanya crossbow of tank yang terbuka. Dan wipe out berhasil diamankan oleh tim Echo dengan triple kill. Echo loud, Echo proud.